Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai diagnostik SARS-CoV-2. Jadi WHO ini menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, untuk deteksi virus SARS-CoV-2 ini direkomendasikan menggunakan real-time PCR ataupun polymerase chain reaction. Nah, jadi untuk diagnostiknya sendiri ini ada dua. Bisa berbasis antibody atau yang biasa kita kenal sebagai rapid test, yang mana nanti itu ada IgG-IgM. Terus ada juga yang berbasis antigen atau berbasis virus, yaitu menggunakan dua metode. Ada menggunakan metode PCR konvensional dan juga yang kedua ini bisa menggunakan metode PCR real time. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu berbasis antibody. Deteksi antibody terhadap SARS-CoV-2 dengan metode imunokromatografi atau rapid test ya. Nah, antibody baru terbentuk beberapa waktu setelah masuknya virus ke dalam tubuh. Jadi rapid test ini merupakan metode screening awal saja untuk mendeteksi antibody, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Nah, antibody ini akan dibentuk oleh tubuh bila terpapar virus corona. Jadi istilahnya seperti ini teman-teman. Ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam hal ini virus SARS-CoV-2 ya, nanti itu di dalam tubuh kita itu akan ada perlawanan. Istilahnya, jika tubuh kita disamakan dengan sistem pertahanan negara, maka tentara dalam tubuh kita lah yang akan menyerang si virusnya ini gitu, virus SARS-CoV-2. Ketika serangan musuhnya semakin hebat, maka makin banyak juga sel darah putih ataupun sel-sel lain yang akan dikerahkan untuk istilahnya melawan si virus ini. Nah, istilah gampangnya itu nanti itu dalam tubuh ada tim khusus yang disebutnya itu sebagai antibody untuk melawan virus. Nah, antibody ini akan menempel pada antigen atau virus SARS-CoV-2 tadi, sehingga kemampuan virus memasuki sel dan memperbanyak diri dapat dicegah oleh antibody ini. Jadi, rapid test antibody akan mendeteksi apakah ada antibody dalam sampel darah yang diperiksa. Kemudian, kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara pemeriksaannya. Jadi, nanti tuh sampel darah akan diambil di daerah vena ya. Darahnya itu diambil di daerah tangan atau vena. Kemudian, nanti akan dimasukkan ke dalam tabung tanpa antikoagulan. Nah, nanti akan diteteskan kepada hole atau kepada di sini nih yang ada merahnya. Nanti akan diteteskan. Kemudian akan ditambahkan larutan buffer atau reagen yang sesuai dengan kit insert yang dipakai. Tuh. Nah, kemudian tunggu beberapa saat, 10-15 menit. Kemudian dengan adanya gaya kapilaritas, maka darah ini akan melaju ke atas gitu ya. Nah, apabila terdapat warna merah di C, nah C ini merupakan kontrol ya. Apabila ada garis merah di C saja dan tidak di IgG, IgM, maka hasilnya itu negatif atau non-reaktif. Namun apabila terdapat tanda merah di antara salah satu di sini atau di IgG atau di IgM, maka hasilnya itu reaktif atau positif. Nah, namun apabila tidak terdapat sama sekali garis merah di antara ketiga ini,
maka itu hasilnya invalid dan perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Baik, kita sekarang lebih membahas kepada antibodinya, IgM dan juga IgG. Menurut beberapa sumber, bahwa IgM ini akan muncul pada hari ketiga setelah infeksi. Kemudian akan menghilang selama 2-4 minggu. Nah, untuk IgG sendiri munculnya itu pada hari ke-7 setelah infeksi dan dapat bertahan sampai seumur hidup dalam infeksi tertentu. Nah, di sini itu terdapat beberapa kemungkinan terjadinya hasil yang salah gitu. Misalnya ada false positive atau positif palsu gitu ya. Jadi itu tuh kemungkinan adanya cross reactive antibody, yaitu dengan berbagai virus lainnya sehingga hasilnya itu positif. Kemudian ada juga false negatif atau negatif palsu, di mana hasilnya negatif, padahal kita belum tahu gitu itu benar-benar negatif atau enggak. Bisa jadi itu false negatif, di mana belum terbentuknya antibodi saat pengambilan sampel. Kemudian yang ketiga ada juga false negatif, di mana pasiennya itu mengidap gangguan pembentukan antibodi. Nah, di sini harus digarisbawahi, apabila hasil tes positif, maka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Kemudian, apabila negatif, maka harus dilakukan tes rapid lagi pada hari ke-10-nya. Kemudian yang selanjutnya ada berbasis antigen atau virus. Metode yang dapat digunakannya itu ada 2, yaitu PCR konvensional dan juga real-time PCR. Terus apa bedanya antara kedua metode ini? Jadi sebenarnya perbedaannya itu ada di hasil akhir atau pembacaannya, di mana yang konvensional ini nanti tuh dibacanya itu menggunakan gel agaros. Nah, sedangkan nanti real-time PCR ini dibacanya yaitu dalam bentuk kurva yang terbentuk di komputer atau alat PCR-nya. Nah, sekilas mungkin PCR ini merupakan alat yang emang benar-benar dianjurkan oleh WHO. Mengapa demikian? Karena alat PCR ini merupakan alat yang emang sensitif gitu ya teman-teman untuk mendeteksi suatu virus ataupun mikroorganisme lainnya. Jadi PCR ini istilahnya multifungsi, jadi bukan hanya untuk COVID, tapi untuk mendeteksi mikroba lainnya seperti bakteri pun bisa. Kemudian kita akan masuk ke pengambilan sampel atau spesimen. Nah, di sini ada beberapa jenis spesimen yang dapat diambil. Ada sputum, ada serum, ada trakeal, ada usap nasofaring atau orofaring, tapi yang biasanya dilakukan yaitu apus nasofaring dan juga apus orofaring. Ini bisa kita lihat gambarnya. Ini nanti tuh ngambilnya apusnya itu dimasukin ke bagian hidung, kalau ini ke bagian dalam mulut. Nah, perlu diketahui juga suhu pengirimannya. Jadi dari lokasi diambilnya sampel sampai ke labnya itu harus benar-benar diperhatikan. Apabila mungkin jaraknya agak jauh atau membutuhkan waktu beberapa menit ataupun jam, mungkin harus diperhatikan benar-benar, di mana suhu pengirimannya itu dianjurkan untuk 4 derajat Celcius. Mungkin kalau lebih dari 5 hari ini terdapat lagi beberapa syarat-syarat. Oke, kita masuk ke stepnya gimana. Ini yang saya tampilkan di sini merupakan general step di molekuler ya.
Jadi yang pertama itu ada DNA extraction atau ekstraksi DNA. Jadi fungsinya DNA ekstraksi ini yaitu untuk memurnikan DNA ataupun RNA yang kita inginkan supaya murni atau terhindar dari kontaminasi gitu. Kemudian nanti akan masuk ke PCR-nya, dimana nanti itu di PCR-nya itu ada beberapa tahap seperti initial denaturasi, annealing, extension, dan juga final extension. Nanti itu beda-beda gitu suhu dan siklusnya, dan juga waktunya gitu. Kemudian nanti ke proses pembacaan atau gel agarose. Kemudian bisa juga sequencing, tapi yang biasa umum dilakukan adalah 3 ini. Oke, PCR atau real-time PCR merupakan tahapan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak DNA ataupun RNA. Nah, ruangannya pun dan peralatannya pun harus benar-benar dedicated gitu. Kemudian ada reagen. Reagennya itu ada primer spesifik atau probe spesifik, di mana untuk SARS-CoV-2 juga terdapat primer spesifiknya. Berbagai negara pun telah mengeluarkan primer spesifiknya seperti Jerman, Cina, seperti itu. Kemudian ada juga komersial produk kit, yaitu khusus untuk COVID-19. Nah, kemudian ada custom reagen, yaitu DNTP, tak polimerase, dan juga buffer PCR. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.